Assalamualaikum, saya Nurul Media Ulfa, Presiden Mikrobiologi Klinik FKUSK. Hari ini saya akan membagikan apa yang sudah saya baca tentang Aeromonas. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pembimbing kami, Dr. Winda Yulia, MBiomed, SPKKLP. Baik, langsung kita mulai. Sebagai pendahuluan, bakteri yang termasuk dalam genus Aeromonas banyak berada di dalam habitat air tawar dan air laut, dan diketahui menyebabkan penyakit pada hewan berdarah dingin. Jenis infeksi yang paling sering pada manusia adalah selulitis, infeksi luka, serta infeksi gastrointestinal. Saat ini ada 36 spesies Aeromonas yang telah dikarakterisasi dalam buku Bergis manual. Dari semua spesies tersebut setidaknya telah diidentifikasi 19 spesies sebagai patogen pada manusia. Klasifikasinya, domain bakteria, filum Proteobacteria, kelas Gamma Proteobacteria, order Aeromonadales, famili Aeromonadaceae, dan genus Aeromonas. Patogen penting pada genus Aeromonas antara lain Aeromonas hydrophila, Aeromonas caviae, Aeromonas veronii, Biovar sobria. Untuk karakteristiknya, bakteri ini berbentuk batang lurus dengan panjang 1-3,5 mikrometer dengan lebar 0,3 sampai 1 mikrometer. Dia adalah gram-negatif batang, bersifat fakultatif anaerob, oksidase positif, glucose fermenting. Terbagi menjadi dua, ada mesofilik dan sikrofilik. Untuk mesofilik, terdapat di dalamnya Aeromonas hydrophila kompleks, Aeromonas veronii kompleks, dan Aeromonas caviae kompleks. Dapat tumbuh pada suhu 25 hingga 37 derajat Celcius, bersifat motil dengan single polar flagellum. Untuk grup sikrofilik, terdapat di dalamnya adalah Aeromonas salmonicida. Dia adalah patogen pada ikan, non-motil group, dan tumbuh baik pada suhu 22 sampai 25 derajat Celcius. Kelompok mesofilik yang dicirikan oleh Aeromonas hydrophila terdiri dari isolat motil yang tumbuh dengan baik pada suhu 35 hingga 37 derajat Celcius dan terkait dengan berbagai infeksi pada manusia. Kelompok kedua yang disebut dengan sebagai strain sikrofilik menyebabkan penyakit pada ikan, bersifat non-motil dan memiliki suhu pertumbuhan optimal 22 hingga 25 derajat Celcius. Kelompok ini berisi isolat yang saat ini berada dalam spesies Aeromonas salmonicida. Untuk habitatnya, spesies Aeromonas merupakan spesies asli dari lingkungan akuatik yang ada di seluruh dunia. Aeromonas telah diisolasi dari air tawar, air yang mengandung klor, air tercemar, dan kadang-kadang air laut. Dan jumlahnya paling tinggi pada bulan-bulan yang bersuhu hangat. Spesies Aeromonas juga telah diisolasi dari produk dan daging yang disimpan dari sumber-sumber lingkungan dan makanan laut. Kebutuhan nutrisi sederhana dan suplementasi garam tidak diperlukan untuk pertumbuhan. Konsentrasi garam yang tinggi malah bersifat menghambat. Organisme ini terkait dengan berbagai macam penyakit dan pada vertebrata berdarah panas dan dingin termasuk katak, ikan, reptil, dan unggas. Untuk penyakitnya, spesies Aeromonas menyebabkan 3 bentuk penyakit. Yang pertama, berbentuk diare, yang kedua infeksi luka, yang ketiga penyakit sistemik oportunistik. Untuk penyakit sistemik oportunistik pada pasien imunokompromis, misalnya dengan penyakit hepatobiliar atau keganasan. Bentuk diare pada infeksi Aeromonas bisa berupa akut, dia adalah diare sekretori yang biasanya diikuti dengan muntah. Kemudian akut, diare seperti disentri, itu biasanya disertai dengan darah dan lendir. Diare kronik biasanya lebih dari 10 hari. Kemudian cholera-like disease, itu fesesnya seperti air cucian beras. Untuk spesimen, kita dapat mengambil dari fresh feces, throat swab, blood, atau cloacal swab.
Untuk laboratorium diagnostik, kita dapat melakukan kultur media yang digunakan, bisa media agar rutin, misalnya sheep blood agar dan McConkey agar. Bisa juga media-media yang digunakan untuk stool, misalnya XLD. Kemudian ada juga dengan alkaline peptone water dan juga CIN agar, yaitu cefsulodin, irgasan, novobiasin agar. Setelah diinkubasi 24 jam pada suhu 35 derajat Celcius, Aeromonas muncul sebagai koloni besar, bulat, terangkat, dan tidak tembus cahaya dengan seluruh tepi dan permukaan yang halus, dan seringkali berlendir. Seringkali terdapat bau yang sangat menyengat, dan pigmentasi berkisar dari tembus cahaya dan berwarna putih hingga berwarna kuning kecoklatan. Hemolisisnya bisa bervariasi pada sheep blood agar. Ini adalah gambaran pada sheep blood agar yang di atas dan di bawah pada McConkey agar. Untuk presumptive identification, maka prosedur screening yang penting untuk Aeromonas adalah dengan melakukan uji oksidase dan uji spot indol pada koloni yang dicurigai pada SBA tentunya setelah kita tumbuhkan pada media kultur. Anggota dari genus Vibrio, Aeromonas, dan Plesiomonas memiliki banyak karakteristik yang sama. Maka kita dapat melihat perbedaannya dari tabel di sebelah untuk Vibrio, Aeromonas, dan Plesiomonas. Kita juga dapat melakukan uji dengan dis O129. Di sini terdapat perbedaan yang besar untuk Aeromonas, hasilnya adalah resisten, sedangkan pada Vibrio dan Plesiomonas, hasilnya adalah sensitif. Untuk definitif identifikasi, kita dapat menggunakan NAAT atau Nucleic Acid Amplification Test. Dia dapat mengidentifikasi Aeromonas secara paling akurat. Kemudian juga dapat menggunakan MALDI-TOF yang dapat mengidentifikasi Aeromonas cukup akurat sampai level genus, namun sampai spesies masih terbatas. Kita juga dapat menggunakan PFGE atau Pulse Field Gel Electrophoresis, PCR, API20E test strip yang dapat mengidentifikasi Aeromonas, hanya saja sampai level spesies itu masih terbatas. Kemudian juga dapat menggunakan serologic assay, misalnya immunoblotting atau ELISA. Untuk antimicrobial susceptibility, spesies Aeromonas resisten terhadap golongan penisilin, banyak cefalosporin dan erythromycin. Fluoroquinolone hampir seragam dilaporkan sensitif dari strain yang ditemukan di Amerika dan Eropa. Di Asia dilaporkan resisten. Fluoroquinolone dapat diberikan sebagai terapi empiris, namun tetap harus dilakukan antimicrobial susceptibility test. Ini adalah tabel berupa karakteristik diferensial di antara spesies-spesies Aeromonas. Di sini dapat dilihat ada spesies Aeromonas hydrophila, Aeromonas veronii biovar sobria, Aeromonas veronii biovar veronii, Aeromonas caviae, Aeromonas suberti, Aeromonas jandei, Aeromonas trota. Karakteristik yang diuji ada eskulin hidrolisis, Voges Procower, pyrazinamide activity. Untuk fermentasinya arabinose, celobiose, mannitol, sucrose, susceptibility. Ada ampicillin, ticarcillin atau piperacillin, cephalotin. Kemudian juga ada glukos atau gasnya. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.